Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur rahima wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhlaqul karima. Amma ba'd. Biar kelihatan kayak orang benar ceramahnya. Jadi kalau saya ceramah bukannya benar, kelihatannya kayak udah benar. Siapa orang yang paling benar? Yang matinya husnul khotimah masuk surga, itu udah jelas orang yang paling benar. Kalau sekarang kita masih audisi, bisa jadi abang-abang duluan yang masuk surga, saya udah di depan. Ya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, saudara saya Bang Haji Budi Faisal. Beda tipis umurnya, cuman memang kalau badan gedean dia, karena emang waktu makan juga banyakan dia. Saya kalau makan karena keluarga banyak, lagi enak digeser piring saya karena keluarga banyak. Ingat sama ade lu, kalau makan jangan kayak setan, berhenti saya makan. Jadi saya masih kecil tuh baca doa makan aja sampai nangis saya tuh, karena nggak ada yang dimakan. Doa lagi nggak makan, ngaronin lagi. Nah, ini cerita aja nih, cerita ya. Dan seluruh jamaah mudah-mudahan kita hadir kumpul silaturahmi, Allah berikan kita sehat panjang umur. Karena pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Guru-guru saya, tim hadrah mohon ikhlas. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Jadi kalau hari ini tiba-tiba aja akhlak kayak orang bener aja, kentut orang, ya biarin aja ya. Sama kok, yang bener juga mati, yang kagak bener juga mati. Makanya wakafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian sebagai peringatan. Jadi kalau kira-kira abang punya bini pengen minta mobil, ajarin aja, mah mobil nggak dibawa mati. Pengen punya rumah bagus, mama buat apa rumah bagus, kita mati nggak bawa rumah. Istri kita ngomong lagi, pak beliin aku emas, jangan langsung dijawab, cukup ingetin, mama buat apa emas, kita mati nggak bakal bawa emas. Itu bini kita ngeliat muka kita enak banget tuh, papa aja yang mati. Apa aja kalau kita ngomong ingat mati. Tapi benar itu, karena aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngingetin kita, kematian yang setiap hari ngikutin kita, itu pasti. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah nyampe batas waktunya, habis, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin, mati abang. Setelah kita setiap dalam sholat kita selalu baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis abang, artis juga mati. Kalau hidup nggak ada mati, mungkin orang sekarang pengen numpuk hartanya. Kalau hidup nggak ingat mati, mungkin orang sekarang nggak berhentinya, mudah nafsu. Makanya orang tua begitu udah tua, udah nggak lari lagi ke jalanan, udah nggak nongkrong lagi di pinggir jalan. Kenapa? Dia nongkrongnya di dalam masjid, karena dia udah tahu ya, tukang botol matinya lagi megang botol, makanya berhenti ngerongsok abang. Karena yang setiap hari megang botol tukang ngerongsok ya, kan ada lagunya itu, gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Itu lagu tukang rongsok sebetulnya ya. Kira-kira begitu, dipas-pasin aja. Nggak pas juga nggak apa-apa, orang nggak patungan ini sih, bayar langsung sama Bang Haji Budi ya. Nah kalau kita ingat mati, aman abang, aman kalau kita ingat mati. Sebab wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang udah bisa nahan nafsunya, udah bisa tuh, gue pengen ini, nggak mau gue mau beli ini, enggak kenapa? Allah kasih nanti wanahan nafsa anil hawa, apa tadi? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah kasih surga yang paling tinggi. Ini tahapan kita belum nyampe abang. Kelihatan serius kita dengerin ceramah, pada amal lagi mikirin slot judi online.
Ya, punya duit gocap bukan buat nyumbang maulid, buat modal depo. Nah, ini model kita, abang. Gue tahu bang, muka lo juga nggak terang-terang amat. Ya, sama saya, kira-kira begitu. Dipas-pasin aja nih. Siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang, bukan. Orang tua kita udah orang benar tuh. Bapak Haji Muhammad tuh, ya, Bapak Haji Muhammad Tenggo tuh, Bapak Haji Nurmala, silsilah keturunannya itu kita sekarang ini. Beliau-beliau orang-orang tua kita, almarhum almarhumah, udah min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita kebagian barokah dan pahala dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Kitanya nggak ada apa-apanya. Abang yakin abang masuk surga sendirian? Kentut. Ayo model kita masuk surga sendirian, kayak anjing. Kenapa ada tawasul? Kenapa tadi kita mulai tuh ada wirid, maulid, manakib, ratib, hijib? Itu teknis orang-orang tua kita ngerayu Allah. Sama siapa kita masuk surga? Sama orang tua kita. Ingat doa kiai yang sering kita dengerin tuh kalau selesai sholat, irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyiat. Ujungnya wa adkhilal jannata ma'al abai wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Artinya nggak harus kita masuk surga bareng dengan presiden, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kita masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Asal kita masuk surga bareng dengan emak bapak kita. Siapapun kita, abang. Ini kita belum kelihatan benernya, belum. Entar udah mati baru bener. Saya juga baru ceramah kelihatannya doang. Ceramah kayak orang benar, padahal mah ujung-ujungnya nyari duit juga. Dengerin dulu, ngapa dia mah nggak percayaan gitu. Anjay bener. Siapa kita? Kita belum ketahuan. Kenapa kita masuk surga bareng guru kita? Kenapa kita masuk surga bareng dengan orang tua kita? Karena kata kiai saya, urusan dunia apapun bentuknya, mau rumah tangga, mau usaha, mau buka warung, mau dagang, itu harusnya kita dapat ikhlas dari emak bapak kita. Buat urusan surga harus ngikut guru-guru kita, karena ke surga harus pakai ilmu. Siapa yang ngajarin ilmu masuk surga? Guru-guru kita. Emak bapak kita ikhlas, Allah ridho, beres urusan. Jadi kalau hari ini kita punya rumah tangga nggak benar-benar, jangan salahin orang lain. Emang kita juga nggak semenggak. Ayo benar. Kalau sekarang kita punya usaha nggak lancar-lancar, yang ada bangkrut mulu, istighfar, kirim doa buat orang tua kita. Nggak bakalan kita bisa besar. Disebut anak karena dia lahir dari rahim emaknya, karena dia keluar beranak dari rahim emaknya, itu disebut anaknya. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Kalau curut nggak pakai alat, nggak apa-apa. Ya. Anjing gua kalau serius kayak orang beneran gua. Awas ya. Makanya pelawak nggak berani. Setengah-setengah naik sama gua, nggak kena, di bawah gua terus. Parto Eko nggak ceramah dia. Eko politikus. Kalau gua nggak, gua belum sampai ke tikus, baru ke tahapan nying-nying. Kira-kira begitu. Likulli syai'in maziyah. Beda-beda abang. Kenapa saya bisa ceramah? Karena bapak saya yang benar. Kenapa Bang Haji Budi kaya? Karena bapak emaknya yang kaya. Artinya apa? Emaknya orang miskin tapi anaknya kaya. Hebatan emaknya miskin tapi mampu menjadikan anak-anaknya kaya. Begitu dong. Anak sarjana, bapak nggak sekolah-sekolah acan. Pinter mana? Pinter bapak, nggak sarjana tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Ayo kita sekarang pegang dada. Udah S1, S2, S tungtung. Udah banyak S-nya kita. Bahkan kebanyakan S akhirnya beku. Banyak kok orang yang S1, S2 tapi sama emaknya galak. Dia ngerasa emaknya nggak sekolah. Alah, papa kan nggak kuliah, aku yang lebih tahu. Kentut. Bagusan emaknya, bagusan bapaknya, nggak kaya tapi mampu menjadikan anak-anaknya orang kaya. Nggak kuliah tapi mampu menjadikan anak-anaknya kuliah. Begitu dong. Ya, awas, lu mulai kagum sama gue ya. Gue lihat sikretnya khusyuk banget gitu kayak dia. Itulah hidup tuh. Kalau kita boleh milih, kita bakal milih. Tapi kan hidup bukan pilihan. Pengen punya anak bin presiden anu gitu. Enggak, emang uratnya udah urat susah. Lu mau paksa ya nyari duit susah, sampai
dagang juga nggak untung-untung, sampai diajak ngepet gagal. Udah parah banget kan, sampai ngepet gagal. Tuyul aja kagak demen digendong sama dia. Ini kan model kita nih bang. Saya nggak ceramah berapa saya pinter, nggak. Kalau guru saya memang kiai, hari-harinya juga ngajar. Kalau saya kan nggak jelas. Ceramah ya, tapi kan ngumpulin duit gue mah. Sebego-bego aja kita ngaji, kira-kira begitu. Sepelawak-pelawaknya kita masih ngaji, cakep nih. Makanya kenapa viral itu saya mimpin tawasul. Sumai larungi bapak ini bin bapak itu bin bapaknya ngono, bapaknya ngono bin bapaknya ini. Karena saya ngaji dari si kecil, saya nggak pernah diajak bagaimana jadi artis, enggak. Saya diteng-teng sama orang tua bagaimana ngikutin bapak mimpin tahlil. Saya nggak berani sampai sekarang membid'ahkan tahlil, karena disitulah banyak makanan. Dan kalau mau nyolong, colong punya kiai, nggak bakal kiai marah, ikhlas kiai mah. Coba colong punya RW, maaf nih weh. Itu kan ada RT tuh pada kumpul tuh, colong aja sendal RT itu 3 hari masih ngomong aja, anjing sendal gue hilang, setan nih kagak ada otaknya nih, gue kena RT. Coba colong sendal kiai, nggak bakal marah dia, ikhlas. Abah mah ikhlas, abah yai mah ikhlas. Parcel dicolong juga nggak marah. Parcel itu kan macam-macam bentuknya, ada yang buahnya banyak korannya dikit, ada yang korannya numpuk cuman salak 7, apel 3, jeruk 6. Begitu kita bongkar aja, masa Allah koran bertumbuk-tumbuk dalamnya. Nah kalau mau colong punya kiai, nggak bakal marah, kiai mah ikhlas. Colong coba parcel kiai, nggak bakal teriak dia. Cuman kelebihan kiai malam dia sholat ngedoa. Nah itu yang kadang-kadang pagi-pagi kita mencret nggak jelas. Coba lihat dah, ada nggak kiai kehilangan sendal di masjid ngomong anjing nih, ada nggak? Nggak ada. Ikhlas kiai mah, cuman mesti tahu cara nyolongnya. Gue ajarin. Gue ajarin. Kalau kita nyolong kiai masih jadi doa berkah. Yang lo colong orang yang punya segitu-gitunya. Sama kayak orang, kenapa dia istrinya marah sama suaminya mau mancing? Bukan karena mancingnya. Telur di kulkas atau mau diceplok buat anaknya aja bawa mancing. Itu bikin bini gedeg banget sampai anak-anaknya, mampus bapak lu. Gue mau dadar tuh anak mau berangkat sekolah itu. Ya. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Nggak nih, saya kalau ceramah kan kadang-kadang saya seenak-enak ya, kalau lagi mood lucu melulu gitu, kalau lagi bener kayak orang bener gitu. Saya gitu kan dipas-pasin aja ya, kalau nggak pas juga nggak apa-apa, karena nggak patungan. Ya biasanya kan di mana-mana bayar buat saya patungan. Saya juga malu makan duit selawat mulu. Bagus aja ada Bang Haji Budi Royal. Berapa puluh tahun udah? Berapa tahun Bang Haji bikin haul? Berapa? 19. Coba kita punya orang tua udah berapa kali bikin haul? Ini PR buat kita. Justru datang ke sini kita kesinggung sebetulnya. Bang Haji Budi bisa bikin 19 tahun haul nggak putus-putus. Duitnya dari mana? Tanya apa? Pastinya kata dari mana aja gua mah. Coba apa? Lah saya kan sama Bang Haji Budi beda tipis itu. Paling nggak 3 tahun umurnya. Dari zaman susahnya dia tahu. Saya bilang tadi, saya datang ke Bang Haji Budi. Waktu itu emak datang ke orang tua saya, Haji Mala, kan saya kenal. Haji Mala datang ke rumah orang susah, yang didatengin juga orang susah. Begitu kumpul, lah susah semua. Apa yang mau diarah? Sampai di SD diajarin buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Itu masih susah aja. Emang uratnya juga urat susah, mau diakalin kemana juga susah. Lah kalau pakai ngepet gagal, buatan susah, najis bener gue. Diajak jadi bagong gitu, kagak jadi. Babi aja gede gambarnya. Dipas-pasin aja ya. Bagaimana cara nyolong punya kiai biar tahu akhlaknya? Nyolong juga pakai akhlak yang bagus mah. Akhirnya nggak jadi nyolong. Jam 2 assalamualaikum mau nyolong motor nih. Ya bener tapi bego. Berapa banyak orang pinter main pinter-pinteran, tapi ada nggak orang bego main bego-begoan? Nggak ada. Orang bego dia biarin aja ya. Mana caranya? Kiai lagi zikir illallah la ha illallah la ilaha illallah, tungguin merem.
Kan pasti kelamaan husuk merem illallah lah. Nah itu pas kiai merem geser kue. Jeruk 5 bisa tinggal 3 tuh. 2 udah masuk di kain sarung kita. Itu ya. Coba dah, kalau setengah-setengah nyolong punya kiai nggak bakal berani. Coba apa? Belum pernah deket kiai, boro-boro mau nyolong punya kiai, benar? Ya, kira-kira begitu. Belajar sama gua. Deketin dulu kiainya, pinter dulu. Nah udah dicolong baru besok datang minta ikhlasnya kiai. Kalau kiai ikhlas Allah ridho. Saya pengen masuk surga sama kiai. Begitu dong. Lu nyolong motor orang baru DP 3 bulan, baru angsuran 2 kali dicolong motornya, itu yang nyumpahnya seumur-umur. Ya terus ini terus dah segitu-gitu aja ngaji mah. Saya mah emang nggak ada ilmunya, tapi saya pernah ngaji begitu aja. Saya ngaji sama guru sama kiai, makanya ada sanadnya. Saya nggak pernah belajar ngaji sama eyang gitu padepokan, enggak. Wirid juga wirid biasa aja, sama aja, nggak susah-susah amat wirid juga, asal yakin ya. Mereka kata orang tua jangan daun mulu dipungutin, cabang dipungutin, akarnya bawa pulang, pupuk siram dia, nanti keluar batang keluar daun. Di zaman kita muda abang, daun mulu yang kita petikin. Coba daun ada kering, batang ada patah, tapi pongkol kita bawa pulang kita siram, tumbuh nggak, mentik nggak? Umuran kita begitu abang. Mana pongkolnya? Barang-barang. Siapapun kita nggak sadar kemarin pernah kafir. Ayo apa? Kafir kita kebanyakan kafir kauliah. Panas mulu anjing panas. Hujan mulu mau keluar anjing hujan lagi aja. Kalau kata kiai kafir kauliah itu. Nah kita nyender sama orang-orang tua kita. Besok kita masuk surga juga nggak mungkin sendirian. Harus ada senderannya. Kita senderan sama orang soleh kebagian soleh. Anak-anak hadroh senderannya di mana? Di taklim, di majlis, di maulid, ratib, manakib, cakep. Coba senderan yang kagak jelas pinggir kali, kalau nggak parah kanyut semuanya. Benar. Makanya nongkrong yang cakep di dalam taklim. Kalau nongkrong di pinggir jalan ada mobil ketabrak mobil, ada motor keserempet motor, karena nongkrongnya di pinggir jalan. Tapi kalau kita nongkrong di dalam taklim nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil yang masuk ke majlis taklim. Supir gila kali dia. Ngapain dia ke situ-situ? Ya. Nah, kira-kira begitu. Siapa orang yang hormatin emak bapaknya, nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal dirajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Kapan Mbak ngirimin Fatihah? Bukan setahun sekali, haul namanya. Setiap selesai sholat, badal maktubah kirim Fatihah. Mingguan, yasinan, kirim Fatihah. Yasin sekalian, doa, tahlil, tahmid. Bulanan Mbak, arisan. Sebelum kocok arisan, kirim Fatihah dulu. Kecuali lu mau ngocok sendiri-sendiri nggak usah. Ngocok arisan, dia mah najis pikirannya kemana-mana. Tahuan emang mudanya bangor pada kelihatan. Gue tahu kenapa lu ngocok sendiri, gue tahu ya. Karena yang lain belum pada datang, kedua juga emang nggak punya duit, pacaran juga nggak punya motor. Gue tahu dah. Gue kan kalau cerita susah mah hafal gue. Ya, cuman cerita mati doang yang kadang-kadang ngarang. Kenapa? Karena belum pernah mati. Jadi orang yang cerita mati ngarang karena belum pernah. Tapi kalau udah mati dia ceramah cakep nggak? Cakep. Saya kemarin ditanya munkar wa nakir. Ya kan? Begitu assalamualaikum saya jawab waalaikumsalam. Baru tuh. Kita kan kenapa dibacain talqin di atas kubur supaya dapat bocoran, karena di bawah pertanyaannya berat bang. Ya. Di antaranya saya juga nggak begitu hafal karena saya emang belum mati sih. Di atas kubur pasti itu wa annal qabrahu haq wa annal munkar wa nakiru haq wa annas su'alu haq. Bener semuanya. Kenapa dibacain di atas dikasih bocoran? Mar rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabiyyi wa ma imamuka al-Qur'anu imami. Bukan imam sholat yang kita bacain. Wa ma imamuka al-Qur'anu imami wa ma dinuka al-islamu dini. Wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Jawabannya empuk. Wal muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Yang Islam, yang iman itu saudara saya. Enggak disebutin namanya, Bang. Sebutin nama juga malu, emang mudah tukang ngoplos. Ya, benar. Ini rasa-rasain aja. Dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hayo. Coba diri yang belum pernah berbuat dosa, diri coba. Lihat aja pada duduk semua, nggak ada yang berani kan? Ya iyalah, aku tahu kamu.
Jadi orang yang benar yang matinya husnul khatimah masuk surga, itu jelas orang yang paling benar. Ini orang-orang tua kita min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita kalau nggak ada orang tua kita nggak bakal ada kita. Dari mana kita? Jadi, kenapa Haji Akri begini? Karena bapaknya maunya begini, bukan maunya Haji Akri. Saya udah lupa itu. Pulang mondok, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, saya mondok nggak tanggung-tanggung di Banten, kurang-kurang hebat. Teman saya aja buka gembok nggak pakai kunci, pakai gigi, bletak, 2 copot giginya. Gembok mah utuh. MC ketawa, MC ketawa. Gitu ya. Dulu ya adik supir saya sebelum ngetop jadi pelawak, supir saya dia tahu saya kemana saya pergi, nggak ada ke pengajian, ya, gue figuran mulu kan, ya. Tapi kan lu gue bagi sebelah, mau nyengir sama gue asem gitu, lu sebelah lo gue tahu, yang kancing putus kan lu yang nyari. Terus ini terus abang, kuat ini. Nggak, ini lagi cuci otak aja kita ini, daripada dicuci sama orang-orang yang ekstrim, dicuci sama otak-otak politik. Mau ngapain? Politik itu nggak ada. Saya secara pribadi nggak butuh presiden, nggak butuh. Apa saya kelaparan? Presiden datang ke rumah saya, sama emak saya datang lagi ngaronin, dia ngasih duit buat beli sayur, buat beli ikan. Seumur-umur dari masih kecil sekarang sampai doyan sayur bening, bukan karena saya susah, karena emang setiap hari orang tua ngasih makan saya sayur bening, bayam bening, oyong bening, timun bening, sampai saking beningnya tuh sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Anjay. Ini abang maaf ini. Yuk kita pegang dada masing-masing. Rata-rata kita bakal ngaku dosa apa yang belum pernah kita kerjain. Hampir nyaris semua dosa kita pernah kerjain. Hampir rata-rata kita pernah nipu orang tua, pernah bohongin orang tua. Hampir orang tua kita dua-duanya kita bohongin. Jangan bangga abang besok kita punya anak bakal bohongin kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu cicit bakal berbakti kepadanya. Kalau hari ini anak kita nakal, jangan tampar anak kita abang. Anak nakal itu cuma 2, kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya, kan anaknya. Dia mah kelakuannya kayak tetangga, bisa jadi bapaknya emang sering mampir di situ. Palingan triplek pada kagak lihat kali dia. Kira-kira dipegang-pegang aja bang dada kita nih, ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau nggak ada orang tua kita, makanya saya bilang sama Bang Haji Budi, dunia kita bareng susah senang sama orang tua. Begitu besok ada kuburan kita bisa baba di sono, emak di sono, kita di mana nanti nggak jelas. Yang cakep kita sekapling, di rumah sekapling, di kuburan juga sekapling, sampai di surga sekapling sama orang tua kita, itu yang cakep. Gua nggak bisa ngaji, tapi gua nggak bisa punya duit, gua bayar orang ngaji. Gua nggak bisa ceramah, tapi gua punya duit, gua bayar penceramah. Cakep nggak itu? Cakep itu, ceramah kagak bisa, bayar ustaz juga kagak bisa, mati aja. Sama aja ngaji, ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian. Ya, yang cakep kan ilmu dapat, makanan dapat, itu cakep ngaji namanya. Ini udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian, itu kata emak anak tolol. Apa yang lu arah, orang-orang pulang pada nengteng, lu kagak. Tolol lu, balik lagi, udah habis mah, balik, emang tolol lu. Maksudnya balik lagi, masa nggak ada sisanya? Ada orang lagi kencing, berkata ditaruh teng-teng bawa pulang. Habis-habis itu tuh. Begitu tuh. Ini maaf ini abang, kita lagi bersih-bersih ini. Termasuk saya, dandan biar rapian, itu pesan almarhum. Kalau udah cakep, udah rapi, siapa yang gak demen? Anak hadroh udah rapi-rapi, bajunya bagus, kokonya bagus, pecinya bagus, seragamnya bagus, tampil di depan enak nggak? Orang demen nggak? Demen. Coba yang satu pakai koko, yang satu kolor bola, gimana lihatnya? Mana nyeplos lagi, lato-latonya kelihatan banget. Mending kalau bulat udah kulit doang, bunyinya udah tak 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 tak, nggak begitu. Bunyinya nyamping doang, keplek ya, lato-lato tua. Pakai yang bagus, dandan biar rapian. Ini kenapa kita ngaji? Kita lagi didandanin ini. Tadroy lagi dandanin ini. Kenapa tahlil? Diingetin kita. Ayo abang, mau artis, mau presiden, mau insinyur, waktunya mati mah mati. Apa yang kita bawa pulang? Buat hidup kita udah bawa pulang belum? Buat hidup kita udah cari pagi sore siang malam, begadang-begadang kita.
lupa sholat, lupa kodok. Padahal beruntung kita ada kodok. Sekalipun kita gak sholat, ketinggalan, ada kodok besok. Sampai kodonya gak kebayar. Kentolol. Ayo abang, nggak usah dah ketemu orang soleh, ketemu gue dulu dah. Habis gue kelet coba dah. Ayo, mau benernya di mana? Haji Akri kelihatannya bener nggak nih? Pakai kain sarung, pakai peci, kelihatannya bener nggak? Hah? Kelihatannya bener nggak? Bener, bener apa enggak? Tolol lu. Gue pengen lu nyautnya kelihatannya bener begitu. Setan bener gak? Kelihatannya, mana aslinya? Wallahu a'lam. Kalau Allah mau bukain kita sekarang, dosa yang udah kita kerjain kagak ada artinya kita hidup abang. Bisa bunuh diri kita. Imannya kagak, ngajinya ogah, melihat kiai gedeg dengan ceramah budeg. Bagaimana? Makanya sebangor-bangornya kita waktunya ngaji kata emak. Oh, Patromak rusak bak, akalin, akal pakai, nggak disebut ilmuin, enggak, karena dia tahu anaknya nggak ada ilmunya. Akalin, akal pakai. Ini abang nggak sadar nih, saya lagi bukan nyeramain, abang lagi saya akalin. Pengen pulang nggak? Pulang dong. Kalau nggak pulang, nggak kelar-kelar gue ceramah. Ya bang. Jadi dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Jangan kata yang kecil, yang gede udah kita kerjain. Cuman kita udah nggak berani buka, Allah juga belum bukain, masih aman kita. Depan bini juga aman tuh, aman bang. Coba kalau bini kita tahu nih sebetulnya nih, ini suami kayak gini, ya kentut semua. Kita salah mulu abang, nggak ada di depan bini yang namanya suami bener, harus siap salah. Maka mulia kita di hadapan istri kalau suami nerima salah dan ngalah, tuh suami abang. Coba di rumah kita, di rumah mulu. Begitu kita pergi ngayap mulu, kagak ada benernya kita. Ya, benar nih abang. Coba dah. Ada orang suami gara-gara bini pinter, ada gara-gara bini suaminya bego. Baru keluar 2 langkah, Sherlock dong pak, Sherlock. Apa yang mau di Sherlock baru 2 pintu. Lah itu keset masih ada bacaan welcome suruh Sherlock. Jadi bego nggak kira-kira kita? Bego itu kamu. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita hajar istighfar. Kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Makanya selesai sholat jangan buru-buru bangun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, emang dia bukan kori. Kalau kori kan suaranya enak. Astagfirullahaladzim. Kori, kalau nenek kita emang boro-boro baca kori. Astagfirullah, astagfirullah. Yang mana yang Allah dengar, apa yang kori? Bisa jadi emak kita karena ikhlasnya dia berzikir. Kenapa kita harus istighfar? Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis abang. Duit miliaran kita pakai gona gini ke sono kemari nggak bakal cukup. Pejabat mati juga ada waktunya. Orang kaya, menteri mati juga ada waktunya. Apa nggak bingung dari masih muda politik, sampai mau masuk kubur masih mikirin politik aja. Mana persiapan buat pulang? Saya nggak mikirin presiden besok mau siapa, saya nggak pikirin. Karena berapa kali ganti-ganti presiden, nggak ada yang ngeringanin beban saya. Pajak bayar sendiri, motor bayar sendiri, mobil bayar sendiri, sampai goreng ikan asin makan sendiri, peda kita kenyotin sendiri. Ada nggak presiden yang bareng-bareng sama kita ngenyotin pala peda? Artinya diajarin susah, bukan pola hidup sederhana. Yang sederhana siapa? Yang kaya makin kaya, yang miskin melarat beneran, bukan miskin lagi. Ya maaf besok kalau abang jangan golput, dosa saya ngajarin golput. Kita punya hak untuk memilih dan dipilih. Siapa yang kita pilih ya urusan abang. Kira-kira begitu. Karena berapa kali coba yang kemarin yang menang siapa, yang kita belain siapa, yang menang siapa, ya kan? Berasa gak kemarin? Nah, kita udah nggak paham. Ayo ngomongin mati aja biar semua pada takut. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede kalau kita hajar setiap hari dengan istighfar habis-habisan. Ini model kita abang, ukurannya istighfar.
Istighfarin bini kita, istighfarin anak-anak kita, karena dosa kita sama bini ada, dosa sama anak juga ada. Ayo pegang dada coba. Apa kita nggak jadi laki-laki pembohong? Benar. Makanya kata guru saya, nukilat dari Imam Syafi'i, Rasulullah, nah balik dikit nih, ada muludan nih, jadi ngalor ngidul kemana baik, ini ada muludan dikit nih. Rasulullah itu nggak pernah marah. Rasulullah itu marahnya sebentar, beda sama kita, sebentar-sebentar marah. Itu kita abang. Suami boleh marah, boleh. Kalau istri nggak pakai jilbab boleh marah. Sebab berapa banyak kok suami kecewa, lagi makan ketemu rambut, di sayur ada rambut, di nasi ada rambut, di sambal ada, di depan nasi masih begini aja, habis nyampok. Pernah nggak kita makan sebagai suami kita tarik tuh rambut panjang banget? Ya pernah nggak? Coba kalau bini kita ajarin pakai jilbab, dari segi dari dapur aja cakep nggak itu? Cakep, nggak bakal ketemu rambut kita. Makanya nenek-nenek zaman dulu pakai tiung. Kalau itu apa namanya? Tiung tuh yang kerudung segini doang tuh, yang buat rambut doang. Tiung apa po namanya po? Ciput. Lah kiong ciput. Oh, sekarang mah ciput. Tuh apa? Supaya benar. Suami boleh marah nggak? Boleh. Istri lagi selfie di pinggir jalan, suami boleh marah nggak? Boleh. Berapa banyak istrinya lagi selfie kehajar truk kontainer, marahin, jangan di pinggir jalan dong, ya nggak, di tengah sekalian, pas nabraknya gitu. Artinya apa? Kita di tahap apa bang? Apa nggak nanggung dosa ini kita? Maaf, abang punya istri cekikikan di luar sama laki-laki lain, kita di rumah nih lagi ngaji di sini, itu kita siap-siap nanggung dosa itu. Begitu besarnya tanggung jawab suami terhadap istri, apalagi ke surga. Makanya kalau dunia ribut mulu, bagaimana mau di akhirat bisa akur? Coba lihat bini-bini abang coba. Ada nggak yang mikirin abang benar-benar cinta? Aku cinta kamu papa. Kita jawabnya kentut. Udah nggak caya aja. Makanya bini pengen enak, kasih duit, moodnya pasti enak tuh. Abang mau tidur malam sama istri, kasih duit tuh, ajak ngomong yang enak. Itu mainnya juga enak ini. Udah dari pagi sampai sore sampai malam gak dibagi duit, tiba-tiba nyolek ngajakin naik ke tempat tidur, kagak bakalan nyengir. Coba apa? Ayo. Kalau lu bilang enggak sih, ya itu bini gua dah. Mau ngapa sih? Ini kalau kita main buka-bukaan abang, banyak banget. Karena nanti katanya ada orang yang begitu dia ngobrol kayak temen, tapi di hatinya nyimpen permusuhan. Saya lupa ayatnya. Kata Nabi kalau nggak salah, Kiai maaf tolong dibetulin Kiai, saya emang ngajinya jarang, makanya saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukan nggak bisa, belum apa. Ya saya di komun fi akhir zaman, bakal datang katanya di akhir zaman nanti nih. Nih akhir zaman nih. Apa dia? Ikhwanul alaniyah, enak diajak ngomong. Ya, tapi diajak ngomongnya enak, bercandanya enak, tapi di hatinya nyimpen permusuhan. Nggak usah jauh-jauh abang, coba ada bini kita. Kadang-kadang lagi ngobrol enak nggak? Enak, tapi hatinya nyimpen. Pan kemarin aja telur atu dibuat mancing, kena anak mau berangkat, gue mau ceplok kagak ada. Nyimpen tuh, kapan dia mau mancing lagi? Bawa nasi udah gue berakin rantangan. Ini model kita nih abang nih, model kita nih abang nih. Ya maaf saya bukan nuduh dah. Dirasa-rasa aja gitu. Kalau enggak, gua enggak sih aja Apri, gua enggak begitu. Iya bener, nggak apa-apa, cakep udah. Yang lain kali gitu kira-kira. Ya, ini kita nggak berasa ini abang nih, nggak berasa kita. Boleh marah, boleh. Kalau anak pagi sore siang malam megang HP main game, boleh marah sebagai suami. Sebab katanya kalau kita punya jadi suami nggak pernah marah, nggak pernah kepancing dan tidak pernah mau marah, padahal itu hak karena Rasulullah marah kalau ajaran agama dilanggar. Marahnya Rasulullah. Bapak kata Kiai, manis nughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Kalau orang dipancing marah kagak marah, sama dia seperti kebo. Bininya nggak ngaji-ngaji, nggak pakai jilbab, aja gigi kemana aja, suaminya diem aja, berarti suami kebo. Istrinya juga diajarin sama suami nggak ngerti-ngerti, berarti istrinya istri kebo. Anak didiemin aja, nggak disuruh ngaji, emang nggak bisa, manggilin guru ngaji juga nggak mau, sekolahin kagak, di ngajiin kagak, berarti itu anak
Kebo. Rumah juga nggak pernah dipakai ngaji, nggak pernah dibikin tahlil, nggak pernah ada haul, sepi aja. Berarti itu rumah sama dengan kandang kebo. Bisa jadi yang ceramah juga sebenarnya puas. Nah, di males-males nyautnya, pas giliran gua aja kebo. Anjing. Gini nih, Dek, maaf nih Dek, ini bukan lagi ceramah ini. Ini caranya nyari makan begini. Semua hidup punya pertanggungjawaban. Kalau kita masih bisa istighfar, cakap. Sejauh-jauh kita pergi, kita pulang masih bisa istighfar, aman. Karena cuman itu modal kita pulang. Abang kotor banget kira-kira. Kaki kotor, cuci kaki, bersih nggak? Tangan kotor, cuci tangan, bersih nggak? Muka kotor, kita cuci muka kita, bersih nggak? Tapi urusan hati, urusan akidah, nggak bisa kita cuci dengan seenak-enaknya, nggak pakai air. Makanya kenapa harus istighfar? Ya, Pak Juli ketawa nih, itu mpok gue tuh. Mpok gue sama, itu bodinya kayak Maji Mala itu. Nah, saya ceramah di sini udah nggak pengen ngelucu-ngelucu sebetulnya, jeder-jeder aja. Ada yang bilang saya kayak orang ngerti, alhamdulillah. Enggak juga, ya nggak apa-apa. Emang apa, udah kadung datang. Gue suruh main kiu-kiu di sini kelamaan. Main kiu-kiu emang gak ada berkatnya. Tadi juga begitu tuh, guru kita udah bilang kan. Ya urusan yang begitu-begitu enggak ada. Yang begini yang jadi ibadah mana? Lillah wa fillah mardotillah. Lillah karena Allah. Wa fillah di jalan Allah. Nih kumpulin nih, yang dapat berkat, yang dapat besek, yang dapat kue. Wa fillah di jalan Allah. Bukan cuma kita doang, pahalanya tuh jeruk kita beli dimakan nih sama anak hadroh. Suwe lu nggak bagi gua? Nih dimakan nih, pahalanya nyampe tuh ke almarhum. Wa fillah tuh. Kalau sudah lillah, niatnya bagus buat orang tua. Saya nggak punya duit. Kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Abang tahun ini kita numpang haul di rumah Bang Haji Budi. Niatin tahun depan gua mau bikin di rumah gua. Duitnya dari mana? Entar liatin. Ada keinginan. Besok kalau bikin haul orang tua, nanti kita punya anak, kalau kita mati, anak-anak kita bakal ngerti bikin haul juga buat kita. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang, Bang. Pohon pisang ditebang gak bakal keluar pohon durian. Pohon pisang ditebang tetap keluar pohon pisang. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jangan tamparin anak suruh bener, bapaknya PA. Saya begini, PA udah, tapi bapak saya bener. Karena istighfarnya rajin buat anak-anaknya, keangkat derajat kita tuh. Makanya saya bilang, Bang Haji main proyek. Dulu nggak ada turunan orang proyek. Saya masuk ke dunia selebriti, nggak ada saya turunan selebriti. Bapak saya cuma nih, Fatihah, bila hadrati khususan min majini bin maji itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Fatihah. Bengis anak sekarang, Bang, kuburan dijual, coba apa? Ayo. Makanya besok kalau mati jangan mau dikuburin di pinggir, minta di tengah. Kalau kita dikuburin di pinggir takutnya ada pelebaran jalan. Kena kita, enak kita mau mati dipindahin, anak lah bawa ninja. Knalpotnya korekan lagi, anjay. Ini yang kita jalanin, apa yang diajarin orang tua kita ini. Sanadnya sampai dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin. Orang-orang tua kita tabiin. Ini nih sanadnya sama. Cuman beda antara surganya. Ada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya, ada yang masuk surga bareng nabi, cakep dia mah. Wa adkhilnal jannata ma'al auliya, masih cakep bareng wali. Wa adkhilnal jannata ma'al abror, masih cakep bareng sama orang-orang soleh. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummat. Ya Allah, biarin saya nggak tinggi-tinggi, asal saya masuk surga bareng dengan emak bapak saya. Begitu dong. Makanya nggak ada yang sia-sia, lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah, nanti dapatnya mardotillah, yang diridhoi Allah. Mulai kagum sama gue ya, Bang. Mulai kagum ya, anjing bisa juga dia ya. Ngaji, Bang, biar Bang Or juga dulunya ngaji. Tanya Bang Haji Budi itu. Ngaji dulu saya. Bapak saya guru ngaji. Jangan sampai udah tua ntar nggak bisa ngaji. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar, belajar. Begitu doang. Kalau seumur-umur kita sampai tua nggak bisa ngaji, udah cukup cari duit yang banyak, bayar orang.
suruh ngaji di rumah kita, beres. Ini udah bayar kiai kagak bisa, ngaji juga kagak bisa, garing bang hidup. Aduh, gue takut tuh, kata gue udah bener banget nih ceramah gue gini nih. Gue lagi mikirin nih, bisa begini gue ngomong nih. Astagfirullahaladzim. Terus ini terus abang. Ayo bang, kita ngobrol, jangan ngaji nih. Kalau ngaji sama kiai, kalau mau ngobrol sama saya, kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Nggak rame, duit saya balikin. Buktinya kenapa rame? Ini saya menang, saya udah ngomong begini nggak ada yang mau pulang. Pulang dong. Lalu berarti pulang saya kalah begitu. Karena panggung bagi saya perang. Berapa sejajaran tuh 2-3 ustadz semuanya penceramah. Kalau giliran ustadz yang lain naik, giliran saya tinggal pergi, berarti saya kalah. Ya kan? Ustadz Subki cakep, jamaahnya enak, ketawa aja girang, isinya padat. Entah bagian saya enggak ada yang mau pulang. Pulang dong. Gue kalau udah nggak pulang emang lu udah pada pulang, gue masih mau ceramah aja. Kalau udah kagak ada orang masih marilah sama-sama kentut. Mau sama-sama gimana, lu udah tinggal pergi gua. Kira-kira gitu bang. Kita pegang dada masing-masing. Kita sekarang udah jadi bapak. Dulu sebelum jadi bapak jadi anak. Waktu jadi anak punya bapak. Bapaknya kita punya bapak, kakek namanya. Bapaknya bapak Uyut namanya. Bener? Terus habis Uyut apa lagi? Kumpi namanya. Jadi tahap kita sekarang sebetulnya kita udah jadi orang tua, itu udah diajarin kemarin sama bapak kita. Makanya satu keluarga kalau nggak akur itu bukan kita doang, dari zaman orang tua kita lihat adik abang udah nggak akur. Benar? Coba dah, kadang-kadang saudara kayak orang lain kayak saudara, itu balikannya. Makanya pada hasil akhirnya nafsi. Kalau bini bilang, papa aku pengen sehidup semati sama kamu papa, kentut di mana? Ada lagi suami yang bilang aku setia sama kamu mama, kentut. Ke dokter juga minta dianterin, suruh naik motor sendiri. Benar. Ayo kita dandan biar rapian masing-masing. Siapa kita? Belum ketahuan siapa yang paling benar. Bisa jadi abang besok yang dengerin ceramah saya, abang masuk surga duluan, karena abang pakai omongan saya. Sementara saya cuma ngomong doang, belum pernah pakai omongan saya. Likulli syai'in maziyah. Yakin itu bahwa setiap sesuatu punya kelebihan. Kenapa abang liatin saya? Berarti di sini ada kelebihan. Kalau abang nggak demen sama saya, mungkin abang udah udah tinggal pergi saya. Ya, bener bang? Ya diam-diam hati abang pelan-pelan. Ya, iya juga si anjing. Iya juga si anjing ngomong tadi. Semua juga hidup ada artinya, abang. Sampai nyanyi ada artinya. Jangan kira nggak ada artinya itu. Nyanyi enak bener tuh apa, bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu tukang akuarium. Udah kaca juga udah taruhin air, cupang ngonong. Ya pak, semua juga ada artinya hidup. Abang nih diem aja, saya ajakin ngaji, ajakin selawat diem, tapi giliran nyanyi hati kecil mah ngikut. Coba janda yang mana tuh dalam hati mah, janda yang putih itu di dalam kandang. Janda mana tuan senangi, janda yang putih di dalam kandang. Emang dia lagi ngurusin kuda tuh janda, mulai di kandang mulu nggak keluar. Bang Abdul Zikri fa'lam annahu, udah itu modal kita pulang. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, masuk surga, selesai. Tapi itu didawami lihat orang-orang tua kita asal pegel la ilaha illallah. Beda sama kita asal pegel anjing, pinggang gua anjing. Besok masuk akhir hayatnya nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah karena nggak dilazimin sama dia. Kesenggol motor anjing, kena hujan anjing, ditipu teman anjing. Akhirnya besok dia mati lagi ngucapin anjing. Tanya malaikat dari mana? Itu habis nyabut si anjing. Karena tiap hari ngomongnya, ayo abang umum di pinggir jalan semua sering kita ngomong. Kita aja kalau kesel nyebutnya anjing. Orang tua kita enggak. La ilaha illallah. Nungguin anak pulang, la ilaha illallah. Anak belum pulang-pulang, ya Allah mudah-mudahan anak gua sehat di mana-mana, la ilaha illallah. Ya Allah, anak gua mana baru berangkat nggak makan lagi.
Tuh dipikirin sama orang tua kita bang. Anak ya, orang tua sering nangisin anak, tapi seumuran sekarang pernahkah kita nangisin orang tua? Makanya kalau anak kita nakal jangan jauh-jauh pikiran bang. Emang kita juga nggak semenggah. Ya. Yuk barang Abdul Zikri falam annahu la ilaha illallah. Kita tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Termasuk saya. Pernah kita ninggalin sholat? Pernah. Aku tahu dari wajah kamu. Pernah. Benar? Bainal muslim wal kafir tarkus sholah. Tipis banget bedanya. Bedanya orang kafir sama orang Islam apa? Ninggalin sembahyang. Berarti kita pernah kafir dong. Ayo, apa sampai sekarang kita jarang sholat? Ya, coba dah. Kita dipanggil duit 30 juta. Sebelum zuhur dipanggilnya, begitu kita udah sono sampai asar. Lupa kita. Ya asar lagi, belum kelar juga, nyampe maghrib. Nyabrik akhir 24 jam kita nggak ada sholat seharian, sehari semalam. Makanya benar itu ada lagu qasidah itu. Subuh, kesiangan, zuhur. Ini kan bapak-bapak kalau diajak ngaji begitu nggak ada yang ngikut. Budeg kali. Jawab emak-emak, ada nggak? Ayo subuh, subuh. Ya mabok cubung kali ya. Iya sampai Isa akhirnya kecapean, selesai. Dah bareng. Falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Dunia dan seluruh isinya ada di situ. Susah senangnya kita, rumah tangga kita ada di situ. Banyakin nyebut kalimat itu, mantep. Cuman kita tahu tapi yakinnya kagak. Bisa ngucapnya, bisa. Cuman percayanya kurang. Saya waktu zaman susah, apa kata orang tua? Basahin tuh Quran sama air mata. Tuh namanya kita lagi ngomong sama Allah. Jangan ngomong sama gua. Tuh bapak tuh. Cuman hidup nggak bisa pilihan. Mana yang kira-kira nggak jadi, nggak pakai modal? Mana yang kira-kira nggak pakai ijazah? Mau kerja pakai ijazah emang nggak punya. Mau kerja pakai modal nggak ada duitnya. Curhat sama Allah, naik ke dunia selebriti. Apa saya mimpi turunan selebriti juga? Enggak. Ternyata begitu selesai di dunia lawak, masuk ke para pencari Tuhan. Yang jadi Ustadz Ferry. Ya, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya. Ya itu kan ceritanya. Ya aslinya mah ya sama lu bang. Itu aku yang jadi Ustadz Ferry, itu aku. Iya, selesai dari situ image-nya kebentuk. Ternyata apa? Jadi ustadz juga perlu modal. Pengajian di mana? Cengkareng. Mobil kagak punya, motor nggak punya. Ngecer. Zaman dulu naik angkot. Berangkat dari sini Isa lalu sana orang pada pulang kita baru nyampe. Ya, kalau sekarang udah canggih. Beda zaman dulu. Beda zaman dulu. Dulu makan ya, bukan susah dah. Bukan miskin dah, fakir. dah ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Kita ketawa ke sono kemari, kita ngobrol ke sono kemari, kuncinya cuma 1. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk malam hari ini kita ingetin orang-orang tua kita, karena yang kita bawa sekarang adalah darah dagingnya. Orang tua kita sudah meninggal berkalang tanah, sudah menjadi hitam di tanah. Tapi kita darah dagingnya, kita meremin sekarang orang tua kita masih utuh di mata kita. Orang tua kita masih kita ingat ngomongnya, bajunya, marahnya, keselnya sama kita. Atau kita balik bikin kesel orang tua. Kita ingat malam hari ini. Istighfar pelan-pelan, biar besok jangan anak-anak kita seperti kita waktu kita lagi bengal-bengalnya sama orang tua kita. Ayo bang, Habul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling sukai Allah cuma 4. Ingat-ingat bang, mudah-mudahan ini juga kalimat haji juga nih. Kalau kita umroh, kita haji, ini sama ini. Mudah-mudahan yang pengen berangkat haji Allah kasih rezeki berangkat haji. Mudah-mudahan orang yang pengen umroh bisa cepat berangkat umroh. Amin. Bareng bang, pelan-pelan, yang tapi biar pakai hati. Subhanallah walhamdulillah wala haula illa billahil
Sekali lagi, subhanallah wala wallahu akbar wala haula. Dah, itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Jangan banyak-banyak, segitu juga tiap hari. Insya Allah kita tekun, kita istiqomah. Mau jadi apapun insya Allah jadi. Karena ada ikhlasnya orang tua yang mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Jadi hari ini kalau kita pernah bikin kesel orang tua, datang ke kuburannya, kuburan pasti masih ada. Besok kita pengen punya anak, kalau nyari nama anak susah, datang ke kuburan, semua banyak banget nama di situ. Jadi pusing-pusing nyari-nyari buku. Ya, lihat nisan, semua ada namanya. Tanggal lahirnya komplit di situ. Nah, supaya kita ingat, jangan sampai kuburan orang tua penuh alang-alang. Mana kita sebagai anak? Dalam zikir kita nggak pernah nyebut doain orang tua, berarti anak paling pelit. Punya rezeki banyak, kita nggak pernah bikin haul tahlilan buat orang tua, nggak pernah kirim ini sedekahnya buat orang tua, itu anak yang paling pelit. Dunia dia menang, akhirat nggak dapat apa-apa. Nauzu. Mudah-mudahan justru kita punya yang sedikit kita bikin, nanti Allah kasih banyak karena ikhlasnya orang-orang tua kita. Nah, liridaillahi ta'ala ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah ya Rasulullah, wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina. Ridha Allah, syafaat Rasulullah, kabulnya doa orang-orang tua kita buat kita, selesai hidup kita. Mudah-mudahan enggak ketemu susah. Spesial wa ila arwahi jami' ahli al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Spesial wa ila hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita. Khususan almarhum Bapak Muhammad Tengo bin Hamid, wa ummina almarhum Maji Nurmala binti Karnain, wa ila hadrati, sebutin bapak kita numpang di sini. Kita numpang di sini biar Allah kasih rezeki besok kita bikin. Kenapa kita sini ikut silaturahmi, panjang umur banyak rezeki, biar bisa ketularan besok kayak Bang Haji Budi. Ujuk-ujuk duitnya banyak. Dari mana? Dari mana? Ngepet kagak dia. Ya, yuk bareng. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Allah berikan barokahnya buat kita, sekalipun sedikit manfaat buat anak-anak cucu kita. Allah berikan kemudahan. Jauhkan kita dari kesusahan karena ikhlasnya orang-orang tua kita, mempermudah semua urusan dunia kita. Mudah-mudahan sampai akhirat kita. Biarin. Pengennya kita kumpul bareng di surga dengan orang-orang tua kita, karena semasa hidup susah senang kita kumpulnya sama emak bapak kita, kakek nenek kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doanya langsung ya guru. Ya. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah ya maulana ya ma'bud, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al wa usil wa taqabbal sawab ma qarana wa ma halalnahu li ruhi sayyidina wa habibina Rasulillah ya juma'in wa sumisla sabi zalika li arwahi khususan nabina Bapak Haji Muhammad ta'ala wa ridwanuh wa sumisla sabi zalika li arwahi khususan Haji Muhammad bin Hamid ta'ala wa ridwanuh wa sumisla sabi zalika li arwahi khususan Ibu Hajjah Nurbala binti Karnain ta'ala wa ridwanuha wa sumisla sabi zalika li arwahi
arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa li ustazina wa li muallimina wa liman ahabba wa ahsana ilaina. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina. Allahumma ya Allah anzilir rahmata wa syafaata wa ni'mata ya Allah alaina ya Allah wa ala jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya fattahu ya mujibu ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Maafin ya, jangan ada dosa di antara kita. Oke, everybody, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.